Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera seluruh pemirsa yang saat ini menyaksikan ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Mikro, eh, yang mana saya adalah Ririn Sulistianti Agustin dengan NIM 2142449 dari kelas A. Baik, teman-teman sekalian, saya menyebut kalian teman-teman ya di sini. Pada kali ini saya akan membawakan jawaban dari apa yang dipertanyakan pada UTS kali ini, yakni mengenai tantangan dan peluang dari lembaga keuangan mikro syariah dari melalui identifikasi gitu ya teman-teman. Tantangan yang dihadapi oleh LM atau LMKS itu adalah salah satunya yang utama adalah kurangnya akses ke sumber daya keuangan dan teknologi yang diperlukan untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Selain itu, L- LKMS ataupun LKM juga menghadapi masalah dalam membentuk tingkat suku bunga yang tepat untuk produk mereka karena mereka harus mempertimbangkan resiko kredit dan biaya operasional mereka. Sedangkan untuk peluang dari LKMS ini sendiri dapat memanfaatkan teknologi finansial vintage untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Selain itu, LKM juga dapat memanfaatkan data dan analisis untuk menentukan tingkat suku bunga yang lebih akurat dan meminimalkan risiko kredit. Lalu, rasionalisasi dari tantangan dan peluang yang telah saya jelaskan tadi itu adalah LKM sendiri haruslah memanfaatkan teknologi atau teknologi finansial yang ini vintage, yang lebih dikenal dengan vintage ya teman-teman, untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah juga dapat memanfaatkan data dan analisis untuk menentukan tingkat suku bunga yang lebih akurat dan untuk menggunakan meminimalkan maksud saya meminimalkan risiko kredit dengan memanfaatkan apa teman-teman? Teknologi finansial dan data analisis itu tadi, di mana LKM dari situ akan mendapatkan serta meningkatkan efisiensi operasional mereka dan memperluas jangkauan pasar, gitu kan. Dengan itu eh, hal ini tuh dapat membantu gitu teman-teman ya. Membantu apa? Membantu LKM dalam menangani tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan peluang yang tersedia teman-teman. Maka yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya yang mengenai sektor pilihan, di mana yang dipilih adalah semakin miskin nasabah, maka semakin diprioritaskan oleh LKMS ini sendiri. Maka untuk hal ini dalam pemilihannya kan adalah sektor yang lebih spesifik. Memilih sektor yang lebih spesifik dapat membantu lembaga keuangan mikro memprioritaskan masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan mereka. Hal ini tentu saja bagus, teman-teman. Tapi ada sesuatu yang harus dipelestarikan. Hal ini juga dapat membatasi jangkauan pasar mereka dan memperburuk ketimpangan sosial. Ini sisinya. Sisi menurut saya, sisi negatifnya adalah adanya memperburuk ketimpangan sosial. Pendapat saya ini telah eh, saya saya mencari referensi gitu teman-teman ya. Dari beberapa pertimbangan, hal itu akan memperburuk ketimpangan sosial. Lalu oleh karena itu, LKM juga harus mempertimbangkan dengan hati-hati ketika memilih sektor yang lebih spesifik serta dilakukan dengan hati-hati dan didukung oleh analisis yang matang serta pengelolaan yang baik maksud saya. Lalu, solusi apa yang bisa diberikan atas yang terjadi pada eh,
apa ya, LKMS saat ini gitu ya. Ya caranya itu tadi seperti yang saya bilang di awal tadi, ya ini memanfaatkan teknologi finansial atau vintage dan data analisis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menentukan tingkat suku bunga yang lebih akurat dan di mana LKM juga bisa dari situ memperluas jangkauan pasar mereka sehingga mendapatkan jejaring sosial dan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya. Dari sinilah eh, akan adanya pertumbuhan serta eh, perluasan jangkauan pasar yang semakin membesar diharapkannya. Lalu teman-teman, eh, dari artikel yang telah dicantumkan oleh eh, saya di sini sudah ada link. Penyebab kejadian ini tuh sebenarnya menurut saya adalah kurangnya akses ke sumber daya keuangan dan teknologi yang diperlukan untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Selain itu juga LKMS juga menghadapi masalah yang dalam menentukan tingkat suku bunga yang tepat untuk produk mereka sendiri gitu kan. Karena mereka harus mempertimbangkan risiko kredit dan biaya, biaya operasional mereka. Lalu teman-teman, antisipasi apa sih yang harus kita lakukan untuk menghindari hal ini terjadi kembali? Ya ini adalah peningkatan kualitas layanan dari LKMS itu sendiri, serta harus memperkuat keunggulan kompetitif mereka dengan meningkatkan kualitas layanan mereka. Jika layanannya bagus, maka secara tidak langsung peserta ataupun nasabah yang akan menggunakan produk kita tuh merasa berkesan. Masya Allah sangat bagus ya pelayanan di sini gitu kan. Nah makanya dari situ mulut ke mulut inilah yang mungkin nanti akan memperluas jangkauan dari LKMS ini sehingga banyak peserta nasabah ataupun pelanggan customer itu yang datang. Jadi perbaiki dulu internal dari LKMS ini sendiri salah satunya dengan kualitas layanan yang disediakan. Dari situlah jangkauan pasar itu akan terus-menerus membesar gitu. Apalagi didukung dengan adanya financial vintage dan jejaring sosial. Mungkin juga iklan, apa namanya, AdSense gitu kan. Entah itu iklan di jejaring sosial seperti Instagram, YouTube, ataupun TikTok untuk memperluas eh, by Nerby gitu. Biasanya TikTok tuh ada Nerby gitu. Jadi TikTok ini akan apa teman-teman terbagi kepada sekitar orang daerah situ gitu kan. Biasanya kalau Jogja ya Jogja, Jakarta ya Jakarta itu akan dijangkau melalui location. Nah, dari sinilah mungkin internalnya dulu dibenarkan, lalu dari situlah akan memperluas jejaring kalian. Lalu penanganannya juga sama dengan antisipasi tadi itu adalah meningkatkan efisiensi operasional dari LKMS itu sendiri, memanfaatkan teknologi vintage, data analisis yang bisa meningkatkan efisiensi operasional serta menukar tingkat suku bunga yang akurat itu dulu teman-teman. Fokuskan kepada itu sehingga nanti nasabah akan tertarik gitu. Terus yang selanjutnya adalah meningkatkan kerjasama, teman-teman. Jadi kerjasama itu penting dengan meningkatkan kerjasama bersama lembaga keuangan lainnya untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkuat keunggulan kompetitif gitu. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, ini kunci utamanya, meningkatkan kesadaran masyarakat yang mungkin non-bankable katanya ya. Istilahnya non-bankable yang tidak tersentuh dengan teknologi-teknologi terbaru dari bank. Nah, pendekatan inilah meningkatkan itu dengan seperti apa sih? Peningkatan budaya dan adat. Didekati secara baik-baik, didekati dengan adat dan budaya yang ada gitu. Jangan eh, menggunakan adat budaya yang sebenarnya tidak eh, apa ya terimplementasi gitu ya teman-teman ya. KMS ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan keuangan dan manfaat yang dapat diperoleh dari LKMS melalui kampanye dan sosial dan edukasi. Jadi mungkin bisa ngomong dulu sama Pak RT-nya, terus nih Pak ini kita akan ada mengadakan sosialisasi ABCD segala macam, nanti boleh dikumpulkan warganya. Nah dari situ bisa teman-teman. Jadi
Dari masalah yang terjadi, LKMS itu bisa melakukan sosialisasi dan edukasi, misalnya mendekati Pak RT atau kelurahan setempat ataupun, bisa juga, kecamatan setempat, jadi yang datang lebih banyak gitu. Nah, dari inilah, mungkin yang bisa saya sampaikan, saya mengucapkan matur sembah nuwun, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.